Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan pelajaran tematik, yaitu penemu yang mengubah dunia, muatan IPS. Untuk memulai pelajaran kali ini, mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita amati di sekitar kita, banyak sekali benda-benda yang menggunakan listrik, bukan? Nah, siapakah yang menemukan listrik? Jadi, listrik itu ditemukan oleh Nikola Tesla. Nikola Tesla lahir 10 Juli 1856 di sebuah desa Smiljan, Kerajaan Austria, sekarang masuk Kroasia. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus mekanik. Nikola Tesla adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal. Ia sangat menyukai fisika dan matematika. Nikola Tesla pernah juga bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang berbagai macam dinamo. Setelah Michael Faraday atau bapak listrik menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di daerah Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah, pengaruh listrik terhadap kehidupan. Jadi pengaruh listrik itu terhadap kehidupan ada pada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek pendidikan. Pada aspek sosial, sebelum ditemukan listrik, informasi dan komunikasi masih sangat terbatas. Bahkan untuk mengetahui informasi hanya bisa menggunakan media cetak, yaitu koran. Untuk mengirim pesan bisa melalui surat, melalui kantor pos. Kemudian sesudah ditemukannya listrik, maka kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan telepon atau dengan menggunakan handphone atau menggunakan smartphone. Kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita di luar pulau atau di mancanegara. Kemudian, akses informasi semakin tinggi di bidang aspek ekonomi. Sebelum adanya listrik, tidak ada pasar atau kegiatan bekerja di malam hari. Masyarakat hanya bekerja di siang hari. Pekerjaan masih mengandalkan tenaga manusia, sehingga pekerjaan masih terasa berat dan pekerjaan semakin sulit dikerjakan. Setelah adanya listrik, kegiatan bekerja dapat dilakukan kapan saja, bisa siang hari, malam hari, atau pagi hari. Kemudian pekerjaan sudah banyak menggunakan mesin, sehingga pekerjaan lebih cepat diselesaikan dan menjadi lebih ringan. Pada aspek pendidikan, sebelum adanya listrik, siswa hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Belajar pada malam hari menggunakan lilin bisa merusak mata karena kita memaksakan untuk membaca dalam ruangan gelap. Sesudah adanya listrik, belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sumber belajar pun semakin beragam, mulai dari internet, YouTube, dan aplikasi-aplikasi belajar online lainnya. Pada aspek budaya, sebelum ada listrik, pentas seni tradisional yang dilakukan malam hari perlu penerangan menggunakan api atau obor. Anak-anak bermain permainan tradisional yang memperlihatkan nilai kebersamaan. Jadi, masih menggunakan permainan tradisional dengan banyak orang dan memunculkan sifat kebersamaan.
Kemudian sesudah adanya listrik, pentas seni tradisional dapat dilakukan pada malam hari dan masyarakat bisa mengenal budaya lain dengan kemajuan teknologi. Kita bisa melihat budaya-budaya lain bisa melalui internet, YouTube, atau yang lainnya. Anak-anak lebih suka bermain di rumah dengan gadget atau smartphone mereka daripada bersama teman-teman, sehingga terjadilah individualisme. Tidak ada kebersamaan di antara anak-anak karena mereka lebih berdiam diri di rumah untuk bermain smartphone mereka. Kemudian, yang kedua, setelah ditemukannya listrik, maka ditemukannya adalah roda. Kalian tahu siapa yang menemukan roda? Jadi, awal mula penemuan roda adalah yang pertama, pada tahun 3000 sebelum Masehi, gelondongan kayu untuk memindahkan barang. 3000 sebelum Masehi untuk memintal kain, dan 3500 sebelum Masehi, roda kayu tanpa poros. Roda kayu dengan jeruji kemudian berkembang menjadi ban isi udara. Pada tahun 1839, Charles Goodyear berhasil menciptakan roda terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Biasa kita kenal dengan sebutan ban. Pada 1845, John Boyd, Dunlop, dan Thomson menciptakan ban berisi udara. Pengaruh roda terhadap kehidupan. Yang pertama aspek sosial, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek budaya, dan yang keempat aspek pendidikan. Aspek sosial, sebelum adanya ban, manusia sulit berpergian ke tempat lain dan interaksi lebih sempit. Sesudah ditemukannya ban atau roda, manusia jadi mudah berpergian ke tempat lain dan membangun interaksi sosial kepada masyarakat di mana saja. Pada aspek ekonomi, sebelum adanya roda, distribusi barang dan jasa terhambat karena kegiatan jual beli terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian setelah atau sesudah adanya roda, maka distribusi barang dan jasa jadi lebih mudah dan lancar sehingga kegiatan jual beli menjadi lebih luas. Pada aspek budaya, sebelum adanya ban, pengaruh dan penyebaran lebih kecil, belum bercampur dengan budaya asing. Kemudian setelah adanya roda, budaya dari luar masuk dan memperkaya budaya nasional karena kemudahannya mereka berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kemudian pada aspek pendidikan, sebelum adanya roda, anak-anak mengalami kesulitan ketika harus bersekolah yang lokasinya jauh dari rumah, sehingga mereka harus berjalan kaki dari rumah mereka ke tempat-tempat pendidikan. Sesudah akses pendidikan semakin luas dan terjangkau, proses penyebaran pendidikan dan pembagian bantuan pendidikan lebih mudah, dan pendidikan sudah bisa dirasakan oleh semua kalangan dan oleh semua daerah, dari mulai tempat-tempat terpencil dan pelosok-pelosok. Yang ketiga adalah komputer. Komputer adalah alat yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Nah, dengan adanya komputer, terjadilah penemuan-penemuan baru bagi masyarakat. Dampak penemuan baru bagi masyarakat yang pertama, penemuan baru atau teknologi baru
baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Yang kedua, penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, dampak yang diakibatkan bisa berupa dampak positif dan dampak negatif. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil dampak positif dari setiap penemuan yang ada di dunia ini. Kurang lebihnya, Bu Mala mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video dari Bu Mala, anak-anak hebat. Bu Mala mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.